Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Randy EduFit Channel. Channel seputar dunia pendidikan dan tutorial. Hari ini Randy EduFit Channel akan membahas mengenal gerak dasar manusia. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa teman-teman untuk membantu klik subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa menyalakan notifikasinya sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Berikut adalah pembahasan mengenal gerak dasar manusia. Oke, teman-teman, yang pertama kita perlu bahas yaitu adalah mengenai pengertiannya. Pengertian dari gerak dasar manusia. Apa sih pengertian gerak dasar manusia? Nah, gerak dasar manusia itu adalah pola gerakan yang menjadi dasar untuk ketangkasan gerak yang lebih kompleks. Nah, dari pengertian ini sama-sama kita bisa ketahui bahwa gerakan dasar itu merupakan landasan manusia untuk dapat menguasai gerakan yang lebih kompleks ataupun yang lebih sulit. Ya, jadi sesuai dari urutan kemampuan gerakan itu dari yang dasar atau dari yang mudah ke yang lebih kompleks ataupun yang lebih sulit. Nah, selain itu, teman-teman semua, gerakan dasar ini wajib untuk dikuasai setiap manusia untuk membantu memudahkan segala aktivitasnya sehari-hari. Nah, jadi dalam melakukan aktivitas sehari-hari, kita sebagai manusia itu tidak terlepas namanya dari menggunakan gerak dasar. Ya, mulai dari mungkin aktivitas bekerja, aktivitas sekolah, misalnya aktivitas pergi ke pasar, bahkan bangun tidur pun kita juga menggunakan yang namanya gerak dasar ini. Nah, jadi wajib hukumnya untuk dikuasai oleh setiap manusia jika ingin memudahkan aktivitasnya. Nah, itu dari segi pengertian. Kita lanjut. Nah, gerak dasar ini ada jenis-jenisnya teman-teman. Jadi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu adalah gerakan lokomotor, yang pertama, gerakan non-lokomotor, yang kedua, dan juga gerakan manipulatif. Nah, apa saja penjelasannya? Mari kita saksikan materi selanjutnya. Oke, gerak dasar yang pertama yaitu adalah gerak dasar lokomotor. Apa sih pengertiannya? Gerak dasar lokomotor itu pengertiannya gerak berpindahnya badan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, jadi ada perpindahan badan ataupun perpindahan posisi dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu namanya gerak lokomotor. Contohnya seperti apa? Misalnya gerakan ketika kita berjalan, ketika kita berlari, dan juga ketika kita melompat. Dan masih banyak lagi ya, dan lain-lain. Yang penting itu poinnya ada perpindahan badan dari satu posisi ke posisi yang lain. Semoga bisa dipahami ya teman-teman semua. Nah, berikut adalah contoh dari gerak lokomotor, yaitu ketika kita berlari. Jadi ada perpindahan tempat ya, dari satu posisi atau satu tempat ke tempat yang lain. Oke, masuk ke jenis gerak dasar yang kedua, yaitu adalah gerak non-lokomotor. Apa sih pengertiannya? Gerak non-lokomotor yaitu adalah gerak yang dilakukan di tempat ataupun tidak berpindah. Nah, jadi gerak non-lokomotor ini adalah lawannya dari gerak lokomotor yang tadi, teman-teman. Kalau lokomotor itu ada perpindahan tempat, sedangkan kalau non-lokomotor itu tidak ada perpindahan tempat.
Jadi diam di satu titik. Bergerak tapi titiknya tidak berpindah. Nah, contohnya apa teman-teman? Di sini contohnya ada seperti gerakan menekuk, kemudian mengangkat, peregangan, dan lain-lain sebagainya yang dimana itu tidak ada perpindahan tempat. Nah, misalnya seperti berikut contoh. Ini contoh gerak non lokomotor. Ketika kita menekukkan tubuh kita, misalnya mungkin mengambil pulpen kita yang jatuh ya ke tanah, kita kan otomatis melakukan gerakan menekuk. Nah, itu gerak non lokomotor. Mengambil tapi kan kita tidak berpindah tempatnya ya. Jadi tempatnya di situ saja, di satu titik itu saja. Nah, itu disebut dengan gerak non lokomotor. Oke, next kita lanjut. Nah, yang ketiga itu adalah gerak manipulatif. Nah, apa itu gerak manipulatif? Nah, gerak manipulatif itu adalah gerakan yang melibatkan koordinasi antara tangan dengan mata atau kaki dengan mata. Nah, jadi ciri khasnya itu adalah adanya koordinasi, baik itu antara mata dengan tangan ataupun mata dengan kaki. Contohnya apa? Misalnya memukul bola, menendang bola, menangkap bola, melempar bola, dan juga lain sebagainya yang ada koordinasi antara kedua hal tersebut. Gitu ya teman-teman ya. Misalnya ketika kita melempar bola. Melempar bola misalnya memasukkan bola ke dalam keranjang ya, seperti mungkin bermain basket. Jadi di sana teman-teman harus ada namanya koordinasi antara tangan dengan mata. Nah, kalau tidak ada koordinasi, hanya mengandalkan tangan saja, otomatis jelas lemparan bola itu tidak bisa masuk ke sasaran. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi harus ada koordinasi. Nah, itulah yang disebut juga dengan gerakan manipulatif. Nah, berikut adalah contohnya ya, contoh ketika gerak melempar bola. Nah, itu termasuk dari gerakan manipulatif. Oke, baik, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan nyalakan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.